Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Bos Pabrik Kerupuk Sedang Mencari Tumbal. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Arvin merupakan seorang pemuda berusia 16 tahun yang duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Anak yang nomor 2 masih berusia 14 tahun, sementara anak yang bungsu baru berusia 9 tahun. Meski bukan dari keluarga berada, tapi ayah dan ibunya selalu berusaha untuk menyekolahkan ketiga anak laki-laki mereka tersebut hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya saja, hubungan Arvin dan adik-adiknya tidak terlalu dekat. Meski tinggal di rumah yang sama, ketiganya jarang terlibat obrolan. Tidak seperti saudara-saudara lain di luar sana yang akrab antara satu sama lain. Bukan tanpa alasan Arvin tidak dekat dengan kedua adiknya itu. Karena menurut Arvin, selama ini orang tuanya hanya mengutamakan kedua adiknya saja, mulai dari makanan, pakaian, mainan, dan lain-lain. Sementara Arvin dituntut oleh orang tuanya harus selalu mengalah dengan kedua adiknya tersebut. Dan lagi kata orang tua Arvin yang merupakan anak sulung itu harus jadi contoh yang baik untuk kedua adiknya. Jadi walaupun adiknya berbuat salah, Arvin harus berlapang dada untuk memaafkan mereka. Kadang Arvin merasa kesal, marah, dan iri dengan kedua adiknya jika mereka dibelikan barang yang lebih baru atau saat pembagian makanan. Contoh sederhananya, setiap pulang kerja, ayahnya selalu membeli terang bulan atau martabak manis untuk mereka. Kedua adiknya selalu dapat bagian tengah yang full dengan isian, sementara Arvin selalu diberikan bagian pinggir yang isinya tidak sebanyak bagian tengah. Atau ketika ayahnya membelikan nasi goreng untuk mereka bertiga, kedua adiknya pasti dapat bagian telur dadar, sementara si Arvin hanya kebagian nasinya saja. Itu pun kadang bagiannya masih diminta oleh kedua adiknya. Pernah juga saat masih di SMP, Arvin ingin meminta uang untuk membeli kamus seharga 100.000. Namun, orang tuanya tidak memberikan uang itu dengan alasan kalau mereka ada keperluan mendadak. Tapi ternyata 2 hari setelahnya, Arvin melihat kedua adiknya pamer sepatu baru yang dari merek Arvin bisa memperkirakan harga sepasang sepatu itu berkisar antara 100 sampai 200 ribuan. Arvin ingat sekali, waktu itu ia langsung marah pada kedua orang tuanya. Tapi jawaban dari orang tuanya benar-benar membuat Arvin sakit hati. Arvin, kamu kan tahu sepatu adik-adikmu itu sudah rusak dan kami sudah dari lama merencanakan untuk membelikan sepatu itu. Kalau masalah kamu sih, kamu kan tidak terlalu butuh nak. Kamu bisa pinjam dan menyalin dari teman-temanmu, kata ibunya waktu itu. Tapi bu, sepatuku juga sudah rusak. Bagian bawahnya sudah tipis dan bagian jempolnya sudah berlubang, isak Arvin. Yaitu karena kamu suka menyeret kaki kalau berjalan. Coba kalau kamu berjalan dengan cara yang normal, sepatumu gak akan cepat rusak. Ibu sama bapak selalu saja begitu. Apapun yang aku mau tak pernah dituruti. Tapi kalau adik, tanpa mereka minta pun, ibu sama bapak pasti selalu mengusahakannya. Memangnya aku ini siapa bu? Apa aku ini hanya anak pungut di keluarga ini? Ujar Arvin dengan isak tangis yang semakin nyaring. Hingga pada akhirnya Arvin terbiasa dengan perlakuan pilih kasih dari orang tuanya.
Meskipun kadang-kadang ia masih sering merasakan sakit hati atau iri pada adik-adiknya, namun Arvin memilih untuk menyembunyikan perasaan tersebut dan meluapkannya dengan tangisan saat ia sendirian. Arvin tidak dendam, hanya saja ia memilih untuk tidak ingin terlalu akrab dengan adik-adiknya. Karena baginya sangat menyakitkan mendengar cerita pamer dari kedua adiknya yang selalu diberikan kasih sayang lebih baik dari orang tua mereka. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Arvin. Ia memulai hari dengan mengambil dagangan di depan tetangganya sebelum berangkat ke sekolah. Dengan penjualan barang-barang tersebut, Arvin mengumpulkan uang saku yang kemudian ditabungnya untuk kuliah. Dagangan yang Arvin bawa berbeda-beda setiap harinya. Kadang ia membawa risol, donat, gorengan, nasi goreng, dan mie goreng. Pulang sekolah, biasanya Arvin membuat tas rajut, dan tas rajut itu ia tawarkan kepada teman-teman maupun tetangga sekitar rumahnya. Tas rajut buatan Arvin cukup digemari dan laris di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Di malam hari, ia barulah belajar untuk sekolahnya. Kegiatan Arvin memang terbilang cukup padat untuk anak sebayanya. Namun, meski begitu, Arvin sangat senang menjalani pekerjaan sambilannya tersebut. Akan tetapi, kehidupan Arvin berubah drastis ketika ia baru saja naik ke kelas 2 SMA. Saat itu, Arvin yang baru saja pulang sekolah terlebih dulu mampir ke rumah tetangganya guna untuk menyetorkan uang hasil dagangannya di sekolah pagi tadi. Dan saat berbincang membahas dagangan apa yang akan dibawa besok, tiba-tiba Arvin dikagetkan oleh orang-orang yang beramai-ramai ke rumahnya. Waktu itu, jantung Arvin berdetak tak karuan saat ia melihat orang-orang yang tampaknya tengah menggotong sesosok tubuh. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Arvin langsung berlari ke arah rumahnya. Nafas Arvin semakin memburu ketika ia melihat tubuh yang tadi digotong orang-orang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata tak lain adalah sang ayah. Arvin merasa kakinya seketika lemas, seakan tak lagi mampu menahan beban di tubuhnya. Arvin pun jatuh terduduk dan matanya mulai berkaca-kaca. Ayah Arvin yang kini menderita stroke itu akhirnya terpaksa harus berhenti bekerja, dan karena sudah tak ada yang bekerja, keadaan ekonomi keluarga Arvin pun mulai berantakan. Melihat keadaan keluarganya seperti itu, tentu saja membuat Arvin tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Namun, sebelum ia mengutarakan niat baik tersebut, ibunya terlebih dulu mengatakan, "Vin, apa kamu yakin ingin terus lanjut sekolah? Kalau saran ibu, lebih baik kamu berhenti sekolah lalu cari kerja. Karena keluarga ini cuma kamu anak yang paling besar dan paling bisa diandalkan. Kamu tahu kan, Vin, apa yang sudah terjadi pada keluarga kita? Terlebih lagi dengan keadaan bapakmu yang seperti itu, ibu tak bisa meninggalkannya untuk bekerja, Vin," kata ibunya. "Iya, Bu. Sebenarnya aku juga ingin berhenti sekolah dan aku mau kerja untuk bantu keluarga ini, Bu," ucap Arvin lirih. Ibunya mengangguk dengan tatapan sedih. Ia memandangi putranya itu. "Terima kasih banyak ya, Nak. Terima kasih." "Tidak usah, Bu. Ini sudah kewajibanku sebagai anak paling tua di keluarga ini. Ibu tenang saja ya. Secepatnya aku pasti akan mendapatkan pekerjaan. Oh iya, Bu, ini aku juga ada simpanan. Selama ini uang upah dari hasil menjualkan dagangan milik Mama Lisa ke sekolahku aku tabung, Bu. Dan rencananya ini tabungan buat kuliah. Tapi sekarang keluarga kita lebih membutuhkannya. Dan aku juga akan berhenti sekolah. Jadi uang ini sudah tak ada gunanya lagi untuk aku simpan, Bu," kata Arvin seraya menyerahkan amplop yang cukup tebal pada ibunya. "Terima kasih banyak ya, Vin. Kamu memang anak yang paling bisa diandalkan." Arvin tersenyum kecut. Keesokan harinya, setelah berpamitan pada sang ibu, Arvin pun berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Singkatnya, Arvin diterima di sebuah toko sandal yang berada di pasar tradisional yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan.
Akan tetapi, tak berselang lama Arvin bekerja di toko tersebut. Ia berhenti karena tidak tahan dengan perlakuan salah satu teman kerjanya. Kemudian Arvin bekerja lagi di sebuah warung makan. Tapi sama seperti sebelumnya, Arvin lagi-lagi berhenti dari pekerjaannya. Namun kali ini bukan karena ribut dengan teman kerjanya, melainkan karena Arvin mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah pabrik kerupuk yang upahnya jauh lebih besar dari upahnya bekerja di warung makan tersebut. Dan pada hari itu, diantar oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan tersebut. Arvin pun berangkat ke rumah calon bosnya yang masih berada di kota yang sama. Menurut cerita orang itu, calon bos Arvin ini memang punya istri simpanan di Kalimantan. Jadi, bila sedang di Kalimantan, dia pasti di tempat istri simpanannya. Seorang lelaki berusia 30 tahunan memakai kemeja kotak-kotak berwarna denim tampak duduk di sofa berwarna merah di hadapan Arvin. Rambutnya tampak rapi, wajahnya pun terlihat lembut. "Kamu mau kerja ya?" tanya si lelaki itu. "Iya pak, saya kerja apa saja pak." Lelaki itu mengangguk. "Oh iya, usiamu berapa?" "Aku 17 tahun pak." "Wetonmu apa?" "Saya kurang tahu pak kalau itu. Kami tidak tahu menahu soal itu. Dan mendengarnya saja saya baru kali ini pak." "Ya udah, kalau gitu apa kamu bawa kartu keluarga?" "Ini ada pak, tapi cuma fotokopi." "Ya udah, nggak apa-apa. Sini saya lihat dulu." Tanpa ragu, Arvin lantas menyerahkan kakak yang ia bawa. Setelah menerima kakak Arvin, laki-laki itu langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Cukup lama Arvin menunggunya, hingga akhirnya orang itu keluar lagi sambil tersenyum. "Selamat ya, kamu diterima. Gajinya per bulan 4 juta. Setelah 3 bulan, gajimu akan dinaikkan lagi sesuai dengan pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu bagus, maka gajinya akan semakin tinggi. Dan untuk pekerjaannya, kamu akan saya tempatkan di bagian pengemasan. Di sana kami juga menyediakan tempat tinggal dan makanan pun sudah terjamin. Bagaimana?" Dengan cepat Arvin mengangguk. Ia setuju kalau untuk bekerja di pabrik kerupuk milik keluarga laki-laki tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Jaya. "Baiklah kalau begitu, 2 hari lagi kita akan berangkat. Usahakan sebelum keberangkatan kamu sudah harus diisi," ujar Pak Jaya. "Baik pak, tapi ongkosnya bagaimana ya pak?" "Udah, kamu tenang aja, ongkos pulang pergi akan saya biayai." "Terima kasih banyak ya pak." Sepulang dari rumah Pak Jaya, Arvin langsung meminta izin pada orang tuanya. "Aduh Vin, kejauhan," ujar ibunya melarang. "Tapi bu, gajinya besar dan lagi ongkosnya semua ditanggung oleh mereka. Entah makan, minuman, dan tempat tinggal disediakan oleh mereka bu. Jadi gaji itu bersih. Pokoknya aku mau kerja di sana bu." "Lalu cara kamu mengirim uang untuk kami bagaimana Vin?" tanya ibunya. "Gampang lah bu, itu bisa diberikan nanti. Uangnya pasti Arvin kirimkan ke ibu." "Ya sudahlah Vin, terserah kamu saja. Yang penting kamu jangan sampai lupa kami yang di rumah." "Iya bu, Arvin tak akan lupa. Arvin kerja pun juga untuk bantu keluarga kita, bukan untuk senang-senang." Sehari lebih awal, Arvin sudah mulai berada di rumah Pak Jaya. Ia terlihat sangat bersemangat untuk bekerja. Berkali-kali ia mengucap syukur karena sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan saat berada di pesawat pun tak henti-hentinya Arvin mengucap syukur karena itu merupakan pengalaman pertamanya naik pesawat. Singkatnya, setelah melewati perjalanan yang panjang dari Kalimantan, mereka akhirnya tiba di bandara tujuan di Pulau Jawa. Terlebih dulu mereka ke rumah Pak Jaya. Lalu dari rumah Pak Jaya itu, barulah Arvin diantar ke rumah yang memang dikhususkan untuk tempat tinggal karyawan. "Ini kamar yang akan kamu tempati selama kamu bekerja di sini ya. Itu ada rak untuk tempat pakaian dan kamar mandinya ada di belakang. Oh iya, kenalin, ini namanya Adi. Dia salah satu karyawan yang paling lama kerja di pabrik dan dia ini juga tinggal di sini kok.
Besok dia akan menjelaskan dan mengajari semua ya sama kamu. Sekarang kamu istirahat dulu ya, ujar Pak Jaya karena memang saat itu sudah sangat malam. Arvin mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Sebelum beristirahat, terlebih dulu Arvin membersihkan kasurnya yang tampak berdebu. Saat berbaring, bau abak tercium dari bantal yang ia gunakan. Seketika, Arvin memindahkan bantal tersebut ke lantai. Namun, bau abak tak juga hilang. Mungkin bau itu berasal dari spray dan kasur yang entah sudah berapa lama tidak digunakan. Ya udahlah, gak apa-apa. Besok kasur dan bantalnya akan aku jemur saja. Pasti baunya akan hilang, gumam Arvin. Lalu, ia mencoba memejamkan matanya. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, Arvin dibangunkan oleh Adi. Arvin disuruh untuk langsung mandi dan berpakaian, sementara Adi menunggunya di teras depan. Kamar mandi rumah tersebut berupa bangunan terpisah yang berlokasi di bagian belakang, berjarak sekitar 1 meter dari bangunan utama. Di samping kamar mandi itu hanya ada lahan kosong yang diberi bakar dari bambu. Suasana di tempat itu sangat asri, namun Arvin yang tergesa-gesa karena sudah ditunggu oleh Adi tak sempat untuk melihat sekeliling rumah tersebut. Maaf, sudah membuat Kang Adi menunggu. Panggil Mas Adi saja ya, ujar Adi dengan senyum kecil tersungging di bibirnya. Oh iya Mas, maaf. Ya udah, ayo kita berangkat, ajak Adi. Oh iya Mas, ada berapa karyawan yang tinggal di rumah itu? Tanya Arvin seraya berusaha mengimbangi langkah Adi yang cukup cepat. Dulu sih aku cuma sendiri, tapi sekarang jadi berdua sama kamu. Sedang kalau yang lain sih pada pulang ke rumahnya masing-masing, karena karyawannya kan banyak orang sini. Arvin mengangguk. Kalau Mas Adi sendiri bukan asli sini juga ya? Bukan, aku asli dari kecamatan sebelah. Pulang cuma sekali kalau dapat libur tambahan, jawab Adi masih dengan bibir tersenyum. Hening, tak ada lagi obrolan, hanya suara langkah mereka yang terdengar beriringan. Itu tempat kerja kita ya Mas? Tanya Arvin menunjuk ke arah bangunan yang sudah ramai dengan orang beraktivitas. Iya itu, ayo aku kenalkan sama karyawan yang lain, ajak Adi seraya menepuk pelan bau Arvin. Karyawan di situ kebanyakan berusia 30-an ke atas, tapi menurut Arvin, karyawan di sana baik-baik. Baru kenal sehari saja, Arvin sudah mulai akrab dengan karyawan-karyawan di pabrik kerupuk itu. Saat jam makan siang, mereka berkumpul dan bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Saat bekerja pun, mereka masih sempat bercanda satu sama lain. Meski baru sehari, namun Arvin sudah merasa mendapat keluarga baru di tempat kerjanya itu. Vin, hati-hati yo, ujar Mbak Nik saat mereka bersiap-siap untuk pulang. Hati-hati kenapa Mbak? Tanya Arvin polos. Rumah itu ada demite loh, kata Mbak Nik pelan. Apa itu Mbak? Tanya si Arvin. Bukan apa-apa Vin, Mbak Nik cuma bercanda kok, jangan dipikirkan, potong Adi cepat, lalu segera merangkul bau Arvin untuk menjauh dari Mbak Nik. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba Arvin teringat akan bantal dan kasurnya yang tadi pagi tidak sempat ia jemur. Astaga Mas, aku lupa. Lupa kenapa Vin? Bantal dan kasurku bau abak Mas. Sebenarnya tadi pagi mau aku jemur, tapi kelupaan. Bau lagi ya? Tanya Adi. Alis mata Arvin tampak menyernyet mendengar pernyataan Adi. Sebenarnya spraynya sudah aku ganti, bantal dan kasurnya juga sudah aku jemur sehari sebelum kamu datang itu, ujar Adi meralat perkataannya. Mungkin karena sudah lama tak dipakai Mas, makanya bau masih nempel di situ walau sudah dijemur. Mungkin harus dijemur lagi Vin. Kriak. Terdengar suara dari pintu yang terbuka perlahan. Aku mandi dulu ya Vin, sudah keras soalnya, ujar Adi melangkah masuk ke dalam rumah. Iya Mas, silakan. Arvin masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk dan baju bersih. Lalu setelahnya ia berjalan ke arah dapur menunggu Adi selesai mandi. Vin,
Ini sisa pewangiku. Kamu bisa pakai kok untuk dioles ke bantal dan kasurmu. Oh iya mas, terima kasih banyak ya mas. Iya, aku masuk duluan ya. Atau kamu mau aku tungguin? Tidak usah mas, aku berani sendiri kok. Adi mengangguk, lalu masuk meninggalkan Arvin seorang diri. Saat Arvin menyabuni tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian seorang perempuan dari depan pintu kamar mandi. Ah, pasti masih ada orang di dalam, ujar Arvin yang mengira orang itu ingin masuk ke dalam kamar mandi. Tak ada jawaban, namun suara nyanyian itu masih terdengar. Arvin tidak tahu lagu itu karena liriknya full menggunakan bahasa Jawa. Karena merasa orang yang sedang menyanyi itu ingin menggunakan kamar mandi juga, akhirnya Arvin pun bergegas menyelesaikan mandinya. Setelah Arvin memakai pakaian bersih, Arvin lantas keluar dari kamar mandi. Namun ia cukup heran karena tidak menemukan siapapun di luar. Hah, tidak ada siapa-siapa, gumam Arvin setelah menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara nyanyian itu pun juga sudah tak terdengar lagi. Vin, panggil Adi dari arah dapur. Iya mas, jawab Arvin seraya bergegas menghampiri Adi. Kamu mau mie? Tanya Adi setelah Arvin berada di dekatnya. Oh boleh mas, sini biar aku yang masak. Udah, biar aku saja Vin. Kamu urus bantal dan kasurmu dulu, biar nanti enak tidurnya. Oh baik mas, kalau begitu aku ke kamar dulu ya. Setibanya di kamar, Arvin langsung membuka bungkus pewangi yang diberikan Adi. Ia menuangkan sedikit cairan pewangi itu pada tangannya, lalu mengoleskannya merata ke permukaan bantal dan kasur. Membuat aroma harum dari pewangi itu memenuhi ruangan kamar tersebut. Arvin menghirup aroma harum itu dengan bibir yang tersenyum. Baunya sudah hilang, ucap Arvin. Setelah selesai, Arvin pun keluar dari kamar. Ia berjalan menuju ke dapur untuk membantu Adi masak mie. Gimana? Baunya sudah hilang kan? Oh, sudah mas. Terima kasih pewanginya ya mas. Pewangi yang Mas Adi berikan itu sangatlah membantu. Ya syukurlah kalau begitu. Oh iya mas, boleh aku tanya? Iya Vin, silakan. Sebelum aku datang, yang menempati kamar mandi itu siapa ya mas? Tanya Arvin sambil membantu Adi mengaduk mie. Kamar itu sudah kosong beberapa bulan terakhir Vin. Karyawan sebelumnya memilih tidur di kamar yang di depan itu. Oh, dalam hati Arvin berkata, pantas bau apek kalau sudah lama tak ditempati. Ini makan dulu mie-nya. Iya mas, terima kasih. Mereka berdua lalu makan sambil mengobrol. Mas, kenapa karyawan itu tak tinggal di rumah ini lagi? Oh, jadi 2 minggu lalu ia mengalami kecelakaan Vin ketika pulang dari pabrik kerupuk. Dan kebetulan waktu itu dia baru dapat libur. Dia mau langsung pulang ke rumahnya. Arvin menghentikan makannya dan menatap Adi dengan rasa penasaran. Tapi dia tak meninggal kan mas? Dia meninggal dunia di tempat kejadian Vin. Ditabrak oleh pengendara lain dari belakang. Dari keterangan pengendara itu, dia tak terlihat kalau ada orang di depannya. Aku masuk duluan ya Vin, sudah ngantuk, ujar Adi seraya meletakkan mangkuk kosong di atas meja. Arvin hanya mengangguk, lalu ia bergegas menghabiskan makanannya. Setibanya di kamar, Arvin lantas merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun, bau apek lagi-lagi muncul dan mengganggu indera penciumannya. Aduh, kenapa sih masih bau? Padahal kan tadi sudah dikasih pewangi. Keluh Arvin sembari bangun dari kasurnya. Ia pun menutupi bantal tersebut dengan sarung dan berusaha menghilangkan bau apek yang mengganggu. Setelahnya, Arvin kembali merebahkan tubuh. Tanpa waktu yang lama, Arvin pun lalu tertidur. Hari-hari berlalu. Tanpa terasa, 1 minggu sudah Arvin bekerja di pabrik kerupuk tersebut. Dalam waktu 1 minggu itu, Arvin sudah sangat akrab dengan karyawan-karyawan lain di sana. Apalagi dengan Adi, Arvin sudah menganggap lelaki itu seperti kakaknya sendiri. Vin, malam ini kita beli makan di luar saja ya, mumpung aku punya uang. Nanti aku yang bayar,
ujar Adi saat mereka berdua dalam perjalanan pulang dari pabrik. Wah, makasih banyak ya Mas. Mas Adi baik sekali. Adi pun tersenyum. Oh iya Vin, sambil itu aku mau ajak kamu jalan-jalan Vin. Siapa tahu kamu terjunjut oleh gadis Jawa dan pulangnya kamu bawa istri. Keren kan? Pasti bangga orang tua ntar, ujar Adi. Arvin pun menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Hahaha. Adi terkelak dalam tawanya, membuat Arvin tersenyum malu-malu. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Adi mandi lebih dulu, sementara Arvin menunggu di pintu dapur dengan setia. Tak lama, Adi keluar dengan rambut yang basah. Setelah Adi masuk ke dalam, Arvin pun lantas masuk ke dalam kamar mandi. Ia mandi sambil bersiul dan sesekali bersenandung lagu Banjar. Tiba-tiba, brak! Nyanyian lagu Arvin terhenti kala mendengar suara benda jatuh yang menimpa atap kamar mandi tersebut. Mas Adi, itu kamu ya Mas? Teriakan Arvin khawatir. Tapi tak ada jawaban. Namun tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. Siapa? Tanya Arvin. Tok tok tok. Siapa sih? Tanya Arvin dengan suara lebih keras. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Hanya suara ketukan yang terdengar ritme yang jauh lebih cepat. Arvin menelan ludahnya. Bulu kuduknya berdiri dan ia mulai ketakutan. Krek. Arvin memutuskan untuk membuka pintu. Namun ternyata tak ada siapapun di luar kamar mandi tersebut. Akhirnya karena merasa takut, Arvin pun menyelesaikan mandinya dengan pintu yang terbuka. Setelah selesai mandi, Arvin lantas berlari masuk ke dalam rumah. Tapi baru selangkah ia masuk, raut wajah Arvin langsung berubah kaget saat melihat seorang laki-laki berdiri matung di depan kompor. Arvin tahu itu bukan Adi, karena dari potongan rambutnya saja sudah berbeda. Baru ingin bertanya, tiba-tiba terdengar suara Adi yang sepertinya mengusir kucing. Fokus Adi teralihkan sebentar, akan tetapi saat Arvin kembali menoleh ke arah laki-laki misterius yang tadi berdiri di depan kompor, rupanya laki-laki itu sudah menghilang. Arvin langsung berlari menghampiri Adi yang masih berusaha mengusir seekor kucing dari bawah dipannya. Mas, panggil Arvin. Bantu aku usir kucing ini, Vin. Kucing ini membawa tikus, ujar Adi tanpa menoleh ke arah Arvin. Arvin lantas membantu Adi untuk mengusir kucing tersebut dari bawah dipan. Setelah berhasil ditangkap oleh Arvin dan Adi, kucing itu akhirnya dikeluarkan. Kamu sudah siap? Tanya Adi pada Arvin. Sudah Mas. Ya udah, kalau gitu ayo kita pergi sekarang, ajak si Adi. Mereka berdua pergi menggunakan motor Supra milik Adi. Setelah beberapa saat, Adi pun menghentikan motornya di dekat sebuah warung tenda. Kamu bisa makan ikan lele kan? Tanya Adi. Oh bisa Mas. Mendengar jawaban itu, Adi pun lantas memesan 2 porsi pecel lele dan 2 gelas minuman. Sambil menunggu hidangan disajikan, mata Arvin tampak sibuk melihat-lihat di sekeliling tempat itu. Vin, setelah makan nanti kita jalan-jalan ya, ujar si Adi. Iya Mas. Singkatnya malam itu setelah makan, Adi dan Arvin pun berjalan-jalan menikmati suasana kota tersebut. Sekitar pukul 10 malam, keduanya pun pulang. Arvin tidur lebih dulu, sementara Adi masak mie instan di dapur. Arvin bermimpi didatangi seorang laki-laki berusia 25 tahunan. Laki-laki itu berdiri diam di sudut kamar memperhatikan Arvin. Wajahnya tampak pucat dan tampak tak sehat. Namun saat Arvin mencoba mendekatinya, Arvin langsung terbangun. Aduh, pasti gara-gara aku kepikiran orang itu, gumam Arvin sambil mengingat lelaki misterius yang sempat ia lihat sehabis mandi. Setelah perasaannya cukup tenang, Arvin pun kembali memejamkan matanya. Mas Adi. Iya. Kemarin waktu aku selesai mandi itu Mas, aku melihat orang berdiri di depan kamar kita. Mas Adi tahu siapa dia? Adi pun mengerutkan alisnya dan menatap Arvin dengan bingung. Gak tahu aku Vin,
Kemarin tak ada orang yang datang ke rumah. Mungkin itu kamu salah lihat. Ah, masa sih mas aku salah lihat? Tapi mungkin aku memang salah lihat sih. Karena aku menoleh orangnya hilang lagi. Iya, pasti kamu salah lihat. Beberapa hari berlalu. Vin, aku dapat libur 2 hari. Jadi malam ini aku mau pulang ke rumahku. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Ujar Adi pada Arvin yang sedang makan siang bersama Mbak Ani. Gak apa-apa mas. Kalau gak berani mending kamu nginep di rumahku aja Vin. Ujar Mbak Ani menawarkan. Gak apa-apa mbak, aku berani kok sendirian. Mas Adi juga kan pernah tinggal sendirian di rumah itu sebelum aku datang. Iya, rumah itu aman, tak ada apa-apa. Ujar si Adi. Mas Adi itu beda Vin. Beda apanya mbak? Beda umurnya. Aku kan lebih tua dari kamu. Ujar Andi menimpali. Lalu mereka pun tertawa. Tak terasa jam pulang kerja sudah tiba. Arvin dan Adi pulang bersama-sama. Aku pulang dulu ya Vin. Ujar Adi setelah membereskan barang bawaannya. Iya mas, hati-hati ya. Adi mengangguk. Ia berjalan keluar rumah dengan tas di tangannya. Kalau mau keluar, jangan lupa pintunya dikunci. Pesan Adi sebelum pergi. Arvin mengangguk. Lalu setelah Adi pergi, Arvin pun masuk kembali ke dalam rumah. Ia pun bersiap-siap untuk mandi. Saat sedang mandi, Arvin menghibur dirinya sambil menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Namun, tak disangka, dari luar kamar mandi terdengar suara seorang perempuan yang juga mengikuti nyanyiannya. Suara perempuan itu pelan, namun tajam. Setelah mendengar suara itu, Arvin langsung menghentikan aktivitas mandinya. Tapi ketika Arvin diam, perempuan itu juga diam. Rasa gelisah dan takut mulai Arvin rasakan. Arvin langsung menutup mulutnya begitu mendengar suara kerat-kerat di pintu. Suara itu seperti suara kuku yang digaruk ke pintu. Ojo wedi, aku mau arep ketemu kowe. Ujar suara itu dengan pelan, namun cukup membuat Arvin merinding. Tak lama kemudian, suara garukan kuku pada pintu itu menghilang. Hening. Perlahan-lahan, Arvin membuka pintu kamar mandi tersebut. Ia cukup lega karena tak ada siapa-siapa di luar sana. Akhirnya, pintu kamar mandi tersebut Arvin biarkan terbuka, sementara ia melanjutkan mandinya. Baru satu gayung air membasahi tubuhnya ketika tiba-tiba saja di depan pintu muncul sesosok perempuan dengan rambut panjang terkerai, mengenakan kebaya berwarna hitam dengan selendang warna hijau melilit di pinggangnya. Matanya menatap tajam pada Arvin dan bibirnya tampak menyunggingkan senyum misterius. Nafas Arvin seakan terhenti, jantungnya berdegup kencang, perasaan kaget dan takut menjadi satu. Tolong! Teriak Arvin seraya menutup wajahnya dengan tangan. Arvin duduk meringkuk dan badannya gemetar karena ketakutan. Namun setelah cukup lama, tak terjadi apa-apa pada Arvin. Akhirnya, Arvin mulai memberanikan diri untuk membuka matanya. Ternyata benar dugaannya, perempuan itu sudah pergi. Dengan perasaan was-was, Arvin lantas keluar dari kamar mandi. Setelah dirasa cukup aman, ia pun lari ke arah rumah dengan masih mengenakan celana pendek yang basah. Klak klak klak, suara pintu ditutup. Setelah menutup dan mengunci pintu, Arvin langsung berlari ke arah kamarnya. Usai mengganti pakaian, lalu kemudian ia menyembunyikan diri di dalam sarung. Arvin mencoba untuk segera memejamkan mata agar perasaan takutnya menghilang. Namun baru 3 jam tidur, ia kembali terbangun setelah bermimpi aneh. Arvin merenung sejenak, memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Dalam mimpinya itu, Arvin didatangi oleh laki-laki yang sama seperti dalam mimpinya belakangan ini. Arvin sedang masak mie instan di dapur ketika laki-laki datang menghampirinya. Laki-laki itu berdiri diam menatap Arvin. Arvin yang bingung dan juga penasaran kemudian balas menatap si lelaki. Namun ketika Arvin memperhatikan laki-laki tersebut, kepala laki-laki itu terlihat ada darah yang menetes dan semakin lama darahnya semakin banyak. Laki-laki itu melompat ke arah Arvin dengan gerakan cepat dan tak terduga. Suaranya yang keras dan kasar membuat Arvin merinding.
Pergi dari sini, teriaknya. Lalu kemudian Arvin terbangun dari tidurnya. Aduh, kenapa sih aku terus saja memimpikan orang itu? Sebenarnya siapa dia? Lalu kenapa dia menyuruhku untuk pergi? Ujar Arifin bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Brak! Arvin terkejut mendengar suara benda jatuh di luar kamar. Suasana sunyi tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Arvin bergidik ngeri membayangkan bagaimana jika mimpinya menjadi kenyataan di malam itu. Arvin mulai berdoa sebisanya dan perlahan-lahan rasa takutnya mulai berkurang. Namun meski begitu, Arvin tetap membaca doa dan memutuskan untuk tetap terjaga guna mencegah mimpi menakutkan itu kembali. Saat pagi menjelang, rasa kantuk mulai menghampirinya. Namun Arifin segera bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Mbak, Panggil Arifin pada Mbak Ni. apa Vin? Semalam aku mimpi aneh Mbak. Ujar Arifin lalu menceritakan apa yang ia alami semalam pada perempuan itu dengan sangat detail. Mbak Ni mendengarkan cerita Arifin dengan seksama. Tiba-tiba raut wajah Mbak Ni mulai berubah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kenapa kamu tak cerita dari awal Vin? Tanyanya lembut penuh kepedulian. Aku takut ada yang gak percaya Mbak. Dari ciri-ciri yang kamu sebutkan tentang sosok laki-laki yang muncul di mimpimu itu, aku tahu siapa dia Vin. Siapa Mbak? Dia itu mantan karyawan pabrik di sini juga, tapi dia sudah meninggal. Yang kata Mas Adi kecelakaan itu bukan Mbak? Mbak Ni pun mengangguk. Sebenarnya sudah banyak karyawan di pabrik ini yang meninggal Vin. Dan yang meninggal adalah karyawan yang tinggal di rumah itu. Makanya aku pernah bilang kan kalau rumah itu ada hantunya. Raut wajah Arvin langsung berubah menegang. Lalu aku harus gimana Mbak? Aku takut Mbak. Ya udah, gini aja. Nanti sepulang kerja kamu ikut aku. Aku akan ajak kamu ke rumah kakekku. Mungkin kakekku punya solusi untuk membantumu mengatasi gangguan-gangguan itu. Ujar Mbak Ni. Arvin mengangguk. Berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih pada Mbak Ni. Singkatnya, sepulang kerja, Arvin langsung ikut Mbak Ni pulang ke rumahnya. Setelah berganti pakaian, Mbak Ni lantas mengajak Arvin untuk ke rumah kakeknya yang berada tak jauh dari situ. Sesampainya mereka berdua di rumah kakek Mbak Ni langsung memperkenalkan Arvin pada si kakek. Dengan wajah bingung, Arvin mendengarkan percakapan antara Mbak Ni dan kakeknya dalam bahasa Jawa tanpa memahami satu kata pun. Apa kata beliau Mbak? Tanya Arvin setelah Mbak Ni menatapnya. Jadi kakekku itu bilang kalau kamu diikuti sama dua sosok Vin. Satunya perempuan pakai kebaya hitam dan satunya lagi laki-laki. Sosok yang perempuan itu jahat, ujar Mbak Ni. Percakapan keduanya terhenti ketika kakek Mbak Ni mulai menunjukkan perilaku yang tak biasa. Kakek Mbak Ni kenapa ya? Tanya Arvin berbisik. Itu kakekku sedang berkomunikasi dengan makhluk yang mengikutimu Vin. Kita coba tunggu aja ya. Setelah beberapa saat menunggu, kakek Mbak Ni mulai penjelasan tentang niat dan tujuan sosok tersebut. Kata kakekku, laki-laki itu memiliki niat baik. Ia ingin memperingatkanmu bahwa sosok perempuan itu berbahaya dan ingin mengambilmu Vin. Kamu disuruh pergi sebelum terlambat, ujar Mbak Ni. Arvin pun terkejut. Hah? Mengambilku? Maksudnya apa Mbak? Dia itu ingin menginginkan nyawamu Vin. Vin, aku sebenarnya penasaran kenapa Pak Jaya mencari orang dari jauh untuk kerja di pabrik ini. Padahal orang-orang di sini pun sebenarnya banyak yang ingin bekerja di pabrik ini. Apa jangan-jangan Mbak Ni sengaja menggantungkan kalimatnya. Karena menurut kakekku, sosok perempuan itu merupakan jin persugihan yang meminta tumbal nyawa sebagai bayaran atas kemakmuran yang sudah diberikan pada orang yang bersekutu dengannya. Dan sosok laki-laki yang menghukum itu merupakan salah satu tumbalnya Vin. Sebab sekarang kamu juga sudah ditumbalkan, lanjut Mbak Ni. Siapa yang menumbalkan aku Mbak?
Arvin kembali bertanya. Sebelum menjawab pertanyaanmu itu, aku mau tanya dulu. Apa yang Pak Jaya katakan sebelum kamu diterima kerja di sini? Jadi seingatku ya Mbak, tak ada pertanyaan yang aneh kok. Dia cuma nanya apa benar aku mau melamar kerja dan dia tanya umurku. Bahkan Pak Jaya tidak menanyakan tentang pengalamanku. Pak Jaya orangnya sangat baik. Oh iya, dia juga bertanya tentang wetonku. Tapi berhubung aku nggak tahu apa itu weton, jadi aku tidak jawab. Lalu Pak Jaya meminjam kakakku, kemudian aku diterima, gitu aja. Aku rasa memang benar Pak Jaya, karena pertanyaan saat kamu melamar kerja itu tak masuk akal, Win. Alih-alih bertanya tentang pengalamanmu, dia malah menanyakan perihal weton. Weton itu istilah dalam kepercayaan Jawa yang merujuk pada hari kelahiran seseorang berdasarkan kalender Jawa tradisional. Jadi kalender Jawa itu memiliki siklus 7 hari dalam seminggu, seperti Minggu, Senin, Selasa, dan lain-lain. Serta siklus 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dan weton itu sering digunakan sebagai acuan dalam berbagai hal, seperti membaca nasib dan lain-lain. Dan memang ada juga weton yang diincar sebagai tumbal untuk jin. Dan aku rasa wetonmu sesuai untuk dijadikan tumbal, ujar Mbak Ni panjang lebar. Arifin sangat syok mendengar hal itu. Ia benar-benar tak menyangka. Lalu aku harus gimana, Mbak? Win, kamu harus pergi dari sini secepatnya. Kamu harus pulang ke Kalimantan supaya sosok itu tidak bisa mengejarmu. Jadi kalau aku pulang ke Kalimantan, sosok itu tak akan mengejarku ya Mbak? Mungkin saja, tapi kamu juga harus meminta bantuan ahli spiritual untuk memastikan keselamatanmu di sana. Tapi Mbak, aku tak punya uang untuk pulang. Aku juga tak tahu caranya untuk pulang. Setelah beberapa saat terdiam, Mbak Ni dan kakeknya kembali berbincang menggunakan bahasa Jawa. Dan tidak lama setelah itu, kakek Mbak Ni beranjak dari duduknya. Lalu kakek Mbak Ni keluar lagi dengan membawa sejumlah uang. Ini kakekku menyuruh kamu menggunakan uang ini untuk ongkos pulang ke Kalimantan, Vin. Tapi maksudku bagaimana caranya aku mengembalikan uang ini nantinya, Mbak? Udah, kakekku ikhlas membantu kamu kok, Vin. Kamu tak usah memikirkan bagaimana cara membayarnya. Asal kamu selamat sampai tujuan aja, itu sudah cukup bagi kami. Arvin tersentuh mendengar perkataan Mbak Ni. Tanpa terasa matanya mulai berkaca-kaca. Kamu tenang aja, Vin. Besok aku akan membantu kamu untuk pulang. Singkat cerita, Arvin kini sudah berada di Kalimantan. Orang tuanya kaget begitu melihat Arvin pulang. Sementara adik-adiknya malah langsung meminta dibelikan macam-macam barang pada Arvin karena mengira Arvin pulang membawa banyak uang. Arvin memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang sudah ia alami pada orang tuanya. Ia hanya mengatakan kalau ia berhenti karena tidak cocok dengan pekerjaannya. Tak lama setelah kepulangannya itu, Arvin memutuskan untuk merantau ke Kalimantan Tengah. Di sana ia ikut bekerja di salah satu tambang emas ilegal sekitar 4 bulanan, lalu berhenti dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sebuah perusahaan kayu. Hingga saat ini, Arvin tak pernah lupa dengan kebaikan Mbak Ni dan kakeknya. Arvin berdoa dimanapun Mbak Ni sekarang berada, semoga dia selalu sehat dan bahagia.